Halo semuanya, balik lagi di channel kita, channel di Brothers 2125. Balik lagi nih sama gua, Bro Denny Sogi, owner CB Ala-Ala Road Race. Kali ini ada yang beda ya reviewnya dengan gua, karena kebetulan yang kita review kali ini bukan Yamaha, bukan Suzuki. Jadi gua dikasih tugas buat review motor ini. Seperti kalian lihat, ini sport fairing lagi kita dapat untuk review setelah R15. Yang belum nonton videonya ada di sini. Kali ini gue akan nge-review motor CBR 150 yang dimana ini motornya kasarnya saudara dari CB 150 ya, mesinnya sama, cuman ya ini sport fairingnya. Gimana modifannya? Kita lihat reviewnya kali ini. Kita mulai dari bagian atas ya, bagian depan. Seperti yang kalian lihat, ini udah beda dari yang CBR standar. Ini tampilannya lebih sporty ya, karena udah ganti udah ditambahin cover batok yang bentuknya itu menyerupai CBR 2.5 RR. Jadi kalian lihat nih di sini lampu-lampunya jadi lebih ngumpet, kasarnya gitu. Ini lebih sport, gue suka sih. Dan ini juga lebih tinggi nih, sampai ke atas ini. Jadi ngubah banget tampilannya sih, sumpah. Kemudian ini juga diganti nih windshieldnya. Dia lebih tinggi juga dan lebih cembung. Nah, tapi menurut kita ini masih ada yang kurang. Kenapa? Karena kita kelakuannya suka barbar kali ya kalau bawa motor. Kalau kita tuck-in, ini nggak kelihatan. Soalnya solid, warna hitam. Jadi benar-benar nggak kelihatan. Itu aja sih kalau menurut kita ya. Karena kita ya kelakuannya suka aneh-aneh. Nah, lanjut ke bagian spion. Ini gue nggak tahu modelnya apa. Tapi di sini dipakai merek Modis. Ini cukup lebar untuk kacanya. Untuk harian cocok banget. Dan ini masih bisa dilipat. Nah, kalau dilipat sih masih emang agak aneh ya dilihatnya, cuman ini masih bisa diatur sih, jadi bisa lebih kelihatan ramping. Cukup lah untuk harian. Karena motornya juga mungkin masih bisa di harian lah. Kayak gitu. Kita lanjut yuk ke bagian bawah. Kalau kita lihat ini nggak terlalu banyak ya ubahnya, justru emang nggak banyak banget sih. Ini masih standar spakbor depannya, cuman tambahan baut monel aja. Kemudian ini masih standar, disk standar, kaliper depan standar, ini standar. Yang beda cuma warna velgnya aja. Ini warna-warna biru ya, biru-biru terang gitu, gue gak tahu namanya apa. Cuman kalau kalian lihat secara keseluruhan, ini kayak livery suatu mobil balap ya. Gue gak tahu namanya apa, nanti mungkin gue kasih fotonya. Yang paduan warna antara oranye sama biru. Nah itu mungkin inspirasi dari situ ya, dari ownernya. Kemudian dari ban ini pakai Pirelli Angel City, ukurannya 110/70 dan ini medium kompon. Gue nggak tahu sih Pirelli rasanya kayak apa, tapi kata orang-orang sih pasti enak-enak aja. Cuman ya oke sih untuk bagian depannya, walaupun ya nggak banyak perubahan, cuman warna aja gitu. Kita lanjut yuk ke bagian atas. Kita lanjut ke bagian kokpit. Seperti kalian lihat, ini nggak banyak perubahan ya, hanya di bagian grip dan galusang ini pakai Barakuda yang pasti ori. Dan ini kalau gue pegang enak sih, empuk dan lengket ya, enak banget sih. Terus di bagian saklar ini ada tambahan 2 tombol. Ini 2 tombol yang merah ini. Yang pertama adalah quick shifter. Nah ini akan kita jelasin di bagian mesin nanti. Kedua, launch control. Nah inilah cukup spesial motor ini, ada 2 ini. Sisanya standar. Dan ini motor tahun 2016. Yang bikin kita kaget adalah kilometernya. Kilometernya itu masih 2000-an. Kecil. Makanya motornya masih mulus banget. Kayak gitu. Ya udah sih, bagian depan nggak ada lagi ya. Lebih ke
penggunaan aja ini enak banget pakai Barakuda ternyata yang ori. Kita lanjut ke bagian lainnya. Kita lanjut ke bagian bawah ya. Di sini ada penggeraknya pakai gearset, udah ganti pakai triple S tapi ukurannya masih standar. Mulai dari ukuran 428 sampai ukuran gearnya yang depan itu 15 dan yang belakang 46. Kemudian agak maju, kita lihat ini masih standar juga full stemnya, tapi di sini udah pakai riser. Jadi dia posisinya lebih mundur dan agak naik sedikit, tapi berasa sih. Ini improve-nya jauh ya, jadi enak. Walaupun cuma ditambah riser. Di sini juga ada kabel-kabel nih. Ada kabel-kabel. Ini partisi dari quick shift lah, yang kita jelasin nanti aja deh di bagian mesinnya. Kemudian ke roda. Ini velg masih standar juga, warna sama kayak depan. Yang gue bilang tadi ya, ini liverinya kayak gimana gitu, pernah lihat kombinasi oranye dan biru. Kemudian dibalut dengan ban Pirelli. Dia pakai modelnya Diablo Rosso Sport, ukurannya 130/70. Medium kompon, tapi cukup empuk. Mantap. Terus di atas ini juga udah ganti nih, nggak ada lagi spakbor belakang. Ini sama yang SCB pakai, punyanya Street Fender, tail tidy Street Fender, dan ini gua akuin lebih bagus daripada yang punya CB karena posisi sisanya pas di samping. Kalau CB kan dia agak di atas, ini agak pas di samping dan plat nomornya langsung nempel ke bagian buntut ininya. Jadi kalau dilihat dari belakang itu lebih proper aja gitu. Sisanya ya standar, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Kita lanjut ke bagian agak ke kanan sini ya, sama mesin. Yuk. Kita mulai ke bagian mesin ya. Di sini cukup spesial karena memang cukup banyak ubahan modifan di bagian mesinnya. Pertama, kalau nggak salah ya, ini paketannya udah BRT semua, BRT, Bintang Racing Team. Mulai dari ukuran pistonnya itu udah ukuran 64,5 forging, plus pakai blok sernya juga udah BRT yang keramik. Kemudian cc-nya berarti ya kurang lebih jadi 190-an lah ya. Gue nggak hafal, mungkin nanti temen gue akan ngebantuin atau kalian bisa tulis 190-an. Nah, selain itu di bagian headnya juga udah diganti ya, mulai dari cam tipe R, kemudian pair clamp BRT, clampnya juga udah karbon yang BRT. Ditambah lagi paket ECU-nya juga lengkap, pakai Juken 5 Pro. Itu udah termasuk ECU, terus ada AFR meter, ada data logger, plus mode quick shifter. Itu udah paket banget. Jadi ini udah lengkap banget. Nah, itu mesin udah segitu besarnya, ditambah dengan pendinginannya diganti juga pakai Bipro yang ukurannya besar sekali. Setelah itu, tadi itu ada juga yang kelewat, injektornya juga karena ini mesinnya udah cukup besar ubahannya dan cc-nya, jadi ownernya juga ganti injektornya pakai debit yang 180 cc per menit. Cukup besar kan, cukup kencang lah asupan bensinnya tuh. Ya itulah kurang lebih untuk bagian mesinnya. Di sini kalian lihat udah ada nih sambungan ke data loggernya. Ini AFR meternya. Jadi kalian dengan bawa motor ini bisa nge-record karakteristik mesinnya lah, dimana kalian bawa motor seperti apa, itu ke-record di data logger itu. Nah, itu buat jadi riset nanti ke depannya kayak gitu. Kemudian quick shift-nya juga udah kepasang. Quick shift udah kepasang dan ada di tombol yang sebelah kiri tadi. Nah, quick shift itu ya seperti kalian tahu itu untuk motong waktu pengapian. Jadi saat kita bawa itu tanpa harus tarik kopling, motor sudah bisa diganti giginya. Dan itu di set di atas, kalau nggak salah di atas 5000 rpm itu baru aktif. Jadi kalau di bawah itu kalian nggak bisa, harus tetap pakai kopling kayak gitu. Selanjutnya kita lihat bagian headernya, header knalpot. Ini sudah pakai WRX tipe K200 ya, emang peruntukan bore up 200 cc. Kalian lihat ini besar banget ukurannya, emang ya, cuman gue nggak tahu ya ukuran diameternya berapa. Kemudian di sini tadi seperti gue bilang udah ada sensor wideband, AFR meter. Ke belakang disambung pakai silencer CLD C7. Nah, ini ownernya emang nggak terlalu suka ya knalpot yang berisik, jadi dia
pakai sensor yang ukurannya panjang. Nah di sini juga footstepnya udah dilepas nih, jadi dipasang hanger knalpot. Ini nggak tahu pakai punya apa ya ini, tapi rapi kok, solid, kuat. Nah itu tadi ada yang kelewat juga, bagian belakang udah ada jalur pedoknya dan kalipernya juga masih standar. Kemudian juga tadi ada di bagian sini, ini kan motor kalian tahu terkenal dengan motor apa? Motor klotok-klotok sama kayak CB juga. Nah ini tensionernya juga udah diganti pakai yang manual, tapi ini modifan ya, garing manual. Ini pakai yang manual sama kayak gua, jadi ya trouble motor kita sama lah kurang lebih. Dan ini juga motor yang pernah gue bikin videonya yang klep bengkok, motor ini dulu, videonya di sini. Gitu aja ke bagian mesin, gue rasa sudah cukup besar dan tenaganya emang ajib sih. Gue pernah bawa motornya ya 200 cc kurang, tapi kenanya sih 200. Gitu aja bagian mesin, mantap. Sebelum ke penghujung video, kita tes on dulu ya suaranya kayak gimana. Ini nggak percaya, kilometer lihat 2098. Oke, yang lain ya. Adem kan? Untuk ukuran bor up adem. Dengerin suara mesinnya, khas Kalimantan. Gue geber dikit ya. Takut dibantai sama orang. Itu suaranya. Ya, kita sudah sampai penghujung video. Overall gua walaupun nggak banyak perubahan secara visual, iya, tapi gue tetap suka aja liatnya. Nggak tahu kenapa. Karena juga memang kalau dilihat Oppo ini motor tahun 2016, tapi masih mulus. Ini semut aja kepleset kali. Ini secara detail kalau kalian bisa lihat ya, nggak tahu nanti kelihatan atau enggak. Ini masih pada mulus sampai ke bagian-bagian mesin, bagian-bagian kabel itu masih pada mulus. Kecuali bagian-bagian yang sering dibongkar ya, kayak nih tutup-tutup magnet segala macam ya, itu kan karena udah bore up, udah modif mesin jadi kan kebongkar. Tapi secara body, secara apa semuanya nih sampai knalpot itu mulus banget sih. Dan kilometernya tadi yang seperti gue bilang 2000 kecil. Kalau mau gue detailin 2098 pas kita review ini. 2098 coy. Ini emang ya motor jarang dipakai tapi ajib banget modifannya. Dan gue jujur suka sih. Simple. Nggak neko-neko. Dan gue juga sempat bawa sebentar dan tenaganya keluar sih. Dan gue juga udah cobain quick shifternya. Tapi catatannya itu di sini di saat kita review launch controlnya itu sempat dinonaktifin sama mekanik. Jadi kita nggak bisa nunjukin launch controlnya. Mungkin itu aja dari kami, dan kita juga mau ngucapin terima kasih untuk ownernya Om Tio yang udah mau minjemin dan janjian sama kita nih pagi-pagi buat di review motornya. Thanks banget. Karena motor juga gue suka sih, jujur gue ngeliat dari awal pertama kali datang tahun lalu ini gue suka motornya. Oh iya, gue juga mau infoin, seperti kalian tahu motor ini juga garap di 4RS Motor di Sanggrahan, tempat kita juga. Jadi ya kalian kalau yang terinspirasi atau mau tune up, bore up segala macam bisa di 4RS Motor. Ada di Google Maps, searching aja, dan IG-nya 4RS Motor, 4RS_motor official. Kurang lebihnya gitu aja. Mungkin dari kami cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung di komen. Jangan lupa di subscribe channel kami dan like videonya. Salam di Brothers 215. Pamit. Goodbye, undur diri, dadah.